Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Like a smile, let it storm. Smile, let it storm. Smile, let it storm. Christ is my friend, so like a smile, let it storm. As we are sailing home. Selamat Sabat teman-teman. Nggak kerasa ya sudah hari Sabat. Iya betul, karena Sabat is a happy day. Yay! Yuk kita mulai sekolah Sabat. Iya betul. Selamat beribadah. Kita akan mulai Sekolah Sabat dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Gabriel. Sikap doa yang baik. Hello, and now we are going to start our Sekolah Sabat school. Let's pray, dear Heavenly Father. Now we want to start our school. Please, Lord, keep us healthy and safe. Make us to be a good boy and a good girl. Please, Lord, be with all the people so they can be healthy and not get COVID. Thank you, Lord, for hearing our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Aunty Gabriela akan membawakan berita mission pada Sabat hari ini. Selamat Sabat adik-adik, ketemu lagi dengan Aunty Gav di Sekolah Sabat Anak-anak. Pada hari ini, Aunty Gav akan membawakan sebuah cerita mission yang berjudul Seniman atau Dokter. Cerita ini berasal dari Rusia, menceritakan tentang seorang anak perempuan yang bernama Yuliana. Dia berumur 16 tahun. Adik-adik, apakah adik-adik mempunyai cita-cita? Nanti kalau sudah besar, saya mau jadi apa ya? Nah, Yuliana juga pada saat itu berpikir seperti itu. Nanti kalau saya sudah besar, saya mau jadi apa ya? Ibunya mengatakan, kamu kan suka menolong orang. Kamu bisa menjadi dokter. Kemudian neneknya juga mengatakan, ya Yuliana, kamu kan suka menolong orang. Kamu bisa menjadi perawat. Tetapi Yuliana sepertinya tidak begitu menyukai ide tersebut. Dia bilang, saya ini kan suka menggambar. Lebih baik saya jadi seniman saja. Dia bilang seperti itu. Nah, pada suatu sore, ketika Yuliana sedang berjalan pulang, dia melihat ada 3 orang anak laki-laki yang sedang berenang di sebuah kolam di Universitas Advent Zauksky. Kolam tersebut bukanlah kolam renang ya adik-adik, tetapi kolam yang kotor. Kolam tersebut airnya coklat, kemudian berlumpur, dan juga banyak orang yang suka membuang sampah ke dalam kolam tersebut. Nah, karena mengkhawatirkan keselamatan dari ketiga anak laki-laki tersebut, Yuliana pun menegur mereka. Hei, jangan berenang di dalam kolam itu. Sepertinya bukan ide yang bagus untuk berenang di sana, dia bilang seperti itu. Dan kemudian ada salah satu dari ketiga anak laki-laki itu yang menjawabnya. Dia bernama Daniel. Daniel bilang, ya aku tahu, ibuku juga bilang seperti itu. Dia bilang gitu. Tetapi ketika Daniel mengatakan itu, Daniel tetap saja berenang. Dan dia kembali muncul ke permukaan, menepi, dan kemudian melompat lagi ke dalam kolam tersebut untuk berenang. Tetapi kali ini, pada saat dia melompat ke dalam air, beberapa saat kemudian dia berteriak-teriak, dia bilang gitu. Yuliana pun panik. Ada apa? Dia bertanya-tanya, ada apa ya? Gitu. Dan Daniel sambil menangis, gitu. Dia bilang, aku terluka, sambil menunjukkan kakinya. Ketika mereka melihat luka tersebut, wah, itu adalah luka yang sangat besar. Yuliana tidak pernah melihat luka yang seperti itu sebelumnya. Dan juga 2 teman Daniel juga sama. Mereka tidak pernah melihat luka yang seperti itu sebelumnya. Mereka sangat takut. Daniel pun juga sangat takut. Daniel menangis sambil mengatakan, aduh, apa yang nanti akan ibu katakan kalau saya pulang? Dia bilang seperti itu. Nah, lalu Yuliana berusaha untuk menenangkan Daniel dulu. Tenang. Sebaiknya kita tenang dulu.
semuanya akan baik-baik saja, dia bilang seperti itu. Tetapi Yuliana sambil berdoa di dalam hatinya, dia bilang, Tuhan, tolong bantu aku supaya aku bisa menolong anak ini, dia bilang seperti itu. Lalu Yuliana membantu Daniel untuk keluar dari kolam dan mendudukannya di atas tanah. Dan kemudian mereka lanjut mencari pertolongan. Tetapi setelah beberapa saat tidak ada pertolongan yang terlihat. Mereka terus berteriak-teriak, tolong, tolong kami. Mereka berteriak-teriak seperti itu. Lalu pada saat itu ada 2 orang dewasa yang lewat di dekat mereka. Yuliana pun meminta tolong kepada mereka dan mengatakan, kami membutuhkan pertolongan. Kami membutuhkan kotak P3K, dia bilang seperti itu. Lalu orang dewasa tersebut berlari-lari dan setelah beberapa menit dia kembali dengan membawa sebuah kotak P3K. Salah seorang dari mereka membantu Daniel untuk membalutkan perban di kakinya. Dan ketika itu Yuliana juga melihat ada salah seorang dari anggota gereja yang lewat dengan mobilnya. Dan Yuliana meminta tolong kepada orang tersebut agar dapat menolong Daniel untuk pergi ke rumah sakit. Akhirnya Daniel pun dapat tertolong, dapat pergi ke rumah sakit. Dan kemudian belakangan baru Yuliana tahu bahwa Daniel ketika dia melompat masuk ke dalam kolam, dia telah menginjakkan kakinya di sebuah botol yang sudah pecah, botol kaca yang sudah pecah. Jadi kakinya tertancap oleh beling seperti itu. Dan Yuliana sangat senang dan lega karena dia bisa menolong Daniel pada saat itu. Nah, sejak saat itu Yuliana tidak lagi ragu-ragu untuk apa yang akan dia lakukan jika dia sudah dewasa nanti. Dia tidak lagi ingin menjadi seniman, tetapi dia ingin menjadi orang yang bisa menolong orang lain. Dia ingin menjadi dokter atau perawat. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik juga bisa menolong orang lain seperti Yuliana. Walaupun kita bukan dokter ataupun perawat, tetapi kita bisa menolong orang-orang lain dengan hal-hal kecil yang dapat kita lakukan. Seperti itu. Nah, demikianlah cerita mission kita pada hari Sabat ini. Persembahan kita pada Sabat ke-13 nanti akan digunakan untuk membantu pembangunan sekolah Advent Zauxki, yaitu sekolah di tempat di mana Yuliana bersekolah pada saat ini karena mereka belum memiliki gedung sendiri. Mereka masih minjam gedung Universitas Advent Zauxki. Seperti itu. Jadi, demikianlah bacaan mission kita pada hari Sabat ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Miss Melly akan bercerita di kelas beginner dan kinder. Halo anak-anak, selamat hari Sabat. Berjumpa lagi dengan Miss Melly. Dan Sabat ini Miss akan ceritakan untuk anak-anak kindergarten. Semoga semua anak-anak sudah duduk manis dan siap untuk mendengarkan cerita kita pada Sabat ini. Judul cerita kita Sabat ini adalah Dia Bangkit. Sebelum kita lanjut, Miss mau tanya, pernah tidak kalian dengar ada orang yang sudah mati? Yesus sudah mati, tetapi Allah membangkitkan Yesus dan menjadikan Yesus hidup kembali. Untuk apa? Untuk kita semua, supaya kita semua bisa diselamatkan. Itulah mengapa Yesus tidak tetap mati, tetapi dia bangkit kembali. Nah, cerita kita Sabat ini tentang Yesus. Yesus dipakukan di kayu salib bersama 2 orang pencuri. Tapi kita tahu bersama bahwa Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah berbuat kejahatan satupun. Untuk 2 orang yang lainnya yang disalibkan, mereka memang berbuat dosa. Nah, orang yang berbuat kesalahan itu tangannya dipaku, dua-duanya, kakinya juga dipaku di kayu salib. Lalu setelah dipakukan, salibnya
diangkat oleh tentara-tentara lalu ditancapkan di dalam lubang tanah. Sakit sekali ketika tangan dan kaki dipakukan. Banyak sekali darah yang keluar. Nah, ketika Yesus sudah disalibkan, orang-orang melihat dan mereka mulai mengolok-ngolok, menghina Yesus. Karena apa? Mereka tahu Yesus ini bisa menyelamatkan orang lain. Tapi mereka menghina Yesus. Kenapa? Mereka bilang, hahaha, dia bisa selamatkan orang lain. Kenapa dia tidak bisa selamatkan dirinya sendiri? Mereka semua ketawa-ketawa, mengolok-ngolok Yesus. Tetapi apakah Yesus marah kepada mereka? Tidak. Yesus berdoa kepada Bapa di surga dan mengatakan, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di situ ingat, Yesus tidak sendirian di kayu salib. Ada juga 2 orang pencuri disalibkan. Yang satunya mulai lagi mengolok-ngolok, menghina Yesus. Tetapi yang satu dia berkata kepada Yesus supaya Yesus dapat mengingat dia. Dan apa jawab Yesus? Apakah Yesus memarahi dia atau menyuruh dia untuk diam? Tidak. Yesus mengatakan bahwa dia akan bertemu di surga. Wah, senang sekali. Akhirnya malam pun tiba. Gelap dan sangat sedih sekali. Yesus pun mati. Yusuf, sahabat Yesus, akhirnya menurunkan Yesus dari kayu salib dan membawanya di kubur yang baru. Lalu ditutupnya dengan batu yang besar. Dan matahari pun terbenam. Sudah tiba hari Sabat, murid-murid pun mulai beristirahat. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang mereka akan lakukan setelah ini. Apalagi Yesus sudah mati. Dan pada hari Minggu pagi, beberapa wanita yang sangat mengasihi Yesus datang ke kubur Yesus. Lalu mereka melihat ternyata Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu. Mereka sambil bergetar mengatakan, Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu. Wah, kemana Yesus pergi? Lalu ada 2 orang malaikat di situ mengenakan jubah yang bersinar, bertanya kepada mereka, mengapa kalian mencari Yesus di sini? Dan yang seorang malaikat lain berkata, Yesus mengatakan kepadamu bahwa dia akan mati, tetapi dia akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Wanita-wanita itu pun langsung berlari-lari dan mereka menceritakan apa yang mereka telah lihat kepada sahabat-sahabat lainnya yang mengasihi Yesus. Mereka berseru, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dan inilah kabar baik untuk kita semua, bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit dan itu menunjukkan bahwa Yesus sangat mengasihi kita semua. Yesus sekarang berada di dalam surga. Dia telah bangkit dari kematian dan ketika nanti Yesus akan datang kembali, Dia akan membawa semua orang yang percaya kepadanya untuk pergi bersama-sama ke surga. Dan kita bisa tinggal bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Sekian cerita kita sahabat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ibu Fibri akan bercerita di kelas primary. Sabat hari yang senang, hari senang, hari senang. Sabat hari yang senang,
Aku suka Sabat. Halo, selamat Sabat kelas primary. Apa kabarnya semua? Semoga semua kita dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada Sabat ini kita sudah masuk dalam pelajaran yang ke-12. Pelajaran yang ke-12 judulnya Sinar yang Terang Benderang. Nah, ayat hafalan kita terdapat dalam Filipi 4 ayat 4. Mari kita bacakan bersama-sama ya. Oke, ambil dulu sekolah sahabatnya atau Alkitabnya. Kita buka dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-4. Sama-sama, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Siapa yang bersukacita sahabat ini? Pasti kita semua bersukacita. Nah, untuk itu anak-anak, sebelum kita mau mendengarkan cerita sekolah sahabat, Ibu Guru minta kita semua duduk yang manis. Kakak-kakak kelas primary duduk yang manis dan lipat tangannya karena kita mau memperhatikan cerita. Oke, kita mau undang Roh Kudus Tuhan boleh hadir bersama-sama dengan kita dalam perbaktian kita duduk yang manis. Suatu kali ketika Yesus dan murid-muridnya sudah selesai dalam perjalanan mereka sepanjang seharian dan akhirnya pada malam hari mereka sudah mau istirahat. Nah, tapi Yesus memanggil 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Yesus mengajak murid-murid untuk pergi ke atas gunung. Dan ketiga murid ini heran, mereka berpikir, kenapa kita harus istirahat di atas gunung? Apa bedanya dengan istirahat di sini? Namun mereka mengikuti ajakan Yesus. Sambil mereka berjalan, mereka juga berpikir, kenapa harus kita ya yang diajak? Sesampai mereka di atas gunung, tiba-tiba ada satu cahaya yang sangat bersinar menerangi Yesus. Di sini katakan ada satu kilatan cahaya dari surga menyinari Yesus dan wajah Yesus menjadi bersinar seperti sinar matahari yang menyinari gelas kaca. Kemudian jubahnya seperti kain satin yang masih baru yang suka digunakan oleh raja-raja. Nah, terang ini sangat cemerlang sehingga ketiga murid ini tidak dapat beranjak kemana-mana. Mereka hanya terdiam, takjub, mereka heran. Mereka mau mengedipkan mata katanya. Karena mereka tidak mau mengedipkan mata karena mereka takut kehilangan satu hal yang penting. Kemudian ketiga murid ini mereka melihat ada 2 orang yang datang. Yang satu katanya menggunakan kantong seperti yang digunakan oleh Nabi Elia, dan satunya lagi memegang tongkat seperti tongkat yang dipegang oleh Musa. Dan benar, ternyata kedua orang ini yang datang ini dengan wajah yang penuh sinar yang berdiri di samping sisi Yesus sebelah kiri dan sebelah kanan, mereka adalah Musa dan Elia. Dan mereka sangat yakin Musa dan Elia itu datang untuk menguatkan Yesus. Di sini dibilang betapa satu hal yang aneh dan ajaib telah terjadi karena Elia dan Musa datang dan bercakap-cakap dengan Yesus, dan Petrus sangat bersuka cita saat itu. Dia tidak dapat membendung perasaannya sampai dia ingin memberitahukan kepada orang-orang lain. Kata mereka, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Petrus bercerita dengan penuh kegirangan. Kemudian Petrus berkata, apakah engkau mau kami mendirikan 3 kemah untuk engkau, untuk Musa dan untuk Elia? Kemudian
sebuah awan putih melingkupi mereka semua. Coba anak-anak bayangkan, ada awan putih yang melingkupi mereka semua. Dan awan itu bukan awan yang gelap, awannya itu kelihatan terang benderang sini, seperti jutaan permata yang menari-nari dalam warna-warni pelangi. Luar biasa indahnya ya. Awannya bukan hanya putih terang benderang, tapi seperti jutaan permata. Permata yang menari-nari dalam warna-warni pelangi. Dan dalam kemegahan ini muncullah suara Tuhan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Ini terdapat dalam Matius 17 ayatnya yang ke-5. Suara itu sangat keras dan tegas sampai mengguncangkan gunung itu. Nah, kemudian ketiga murid tadi itu siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sampai-sampai mereka terjatuh ke tanah. Mereka sampai gemetaran mendengarkan suara itu dan mereka merasakan goncangan gunung itu yang sangat dahsyat. Dan mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang berdosa. Mereka orang yang berdosa yang tidak layak di hadapan hadirat Allah. Sama seperti manusia yang lainnya, mereka menutup mata mereka erat-erat. Apakah yang akan terjadi pada hadirat Allah mereka yang suci? Mereka sangat ketakutan setelah mereka mendengarkan suara itu dan merasakan goncangan gunung. Ketika mereka sudah menutup mata, mereka gemetaran, mereka jatuh ke tanah. Apa yang terjadi anak-anak? Setelah itu, yang mereka ketahui, Yesus menyentuh mereka dengan lembut dan Yesus berkata, bangunlah, tidak ada yang perlu kalian takutkan. Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka duduk dan mereka melihat ke sekelilingnya. Ternyata Musa dan Elia sudah pergi. Cahayanya itu sudah hilang dan akhirnya mereka bersama-sama berjalan dengan Yesus turun. Mereka turun dari gunung. Dalam perjalanan mungkin murid-murid mendiskusikan apa yang telah mereka lihat tadi. Tapi Yesus berkata kepada mereka untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun juga sampai anak manusia dibangkitkan di antara orang mati. Itu bisa kita baca dalam Matius 17 ayatnya yang ke-9. Saat mereka berjalan pulang bertemu dengan murid-murid yang lain, mereka menanyakan banyak sekali pertanyaan kepada Yesus. Dia menerangkan kepada mereka beberapa hal yang mereka tidak mengerti seumur hidup mereka. Mereka tidak akan pernah melupakan kemuliaan yang mereka saksikan pada malam itu. Mereka akan selalu mengingat malam itu dan sukacita dan kekaguman yang mereka rasakan. Mereka tidak pernah akan melupakan bahwa mereka telah berada di dalam hadirat Allah. Baik anak-anakku, pada saat ini juga kita sementara dalam hadirat Tuhan. Nah, dalam penyembahan kita ini yang harus kita lakukan adalah kita duduk yang manis, kita tidak boleh mengganggu teman kita kalau lagi beribadah, kita tidak boleh membuka handphone kita, dan kita harus menikmati, bersuka cita ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Baik anak-anak, kita mau bacakan pesan pelajaran yang ke-12. Kita bacakan bersama-sama, ambil sekolah sahabatnya. 2, 3. Menyembah adalah bersuka cita di hadirat Tuhan. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita sekolah sahabat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat sahabat. Wow, teman kita Clarissa akan membawakan lagu pujian pada sahabat hari ini. Yuk kita sama-sama dengarkan ya. Seperti Yesus.
lagu pujian yang sangat indah. Sekarang kita akan menutup Sekolah Sabat dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh teman kita, Bravely. Sikap doa yang baik. Dear Lord, Thank you, Lord, thank you, Lord, for this Sabbath day. for the Sabbath day. As we close the program, Did they close the program? we thank Thee We thank you that you have that the app guided us, that us, protect us, protected us, and and cared for us. better us. We thank Thee We thank you for your love and care, to the love and for the care, Bible stories to the Bible, the story that we heard, that they heard, and the in songs the songs that we learned. that they were. Forgive our sins. In our sins, In Jesus' name, Jesus' name, amen. amen. Sekolah Sabat kita sudah selesai. Terima kasih sudah nonton. Tuhan Yesus berkati. Bye.